Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa 4, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik,
Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, mari kita berlatih Mazmur untuk pagi hari ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kita ulangi sama-sama. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sekali lagi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 446. Juru selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia terkeluh karena kelahiranmu. Roh dan firman yang kudus menghadirkan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Frater, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Kita lihat di lingkaran Advent sudah 2 lilin yang menyala. Mudah-mudahan semangat, iman, dan pengharapan dalam hati kita juga semakin besar nyalanya. Amin. Ya. Saudara-saudari, pada hari Minggu Advent kedua ini, gereja menampilkan satu sosok, satu tokoh yang besar dalam kitab suci, yakni Yohanes Pembaptis. Dia adalah sosok yang darinya kita belajar mempersiapkan hati, diri, batin, dan mempersiapkan juga orang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan hari ini yang mengajak kita untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Semoga dengan perayaan hari ini kita juga semakin menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam Natal nanti dan menyambut Tuhan pada akhir zaman nanti. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu.
Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorak. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Galilea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Puteria dan Tirakotis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berkilau, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, frater, dan saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau ada yang sakit, kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Pada hari ini kita bertemu dalam kesempatan hari Minggu Advent kedua dan ingin mendengarkan permenungan atas bacaan-bacaan hari ini. Namun sebelumnya saya tanya umat dulu, mau khotbah yang panjang atau yang pendek? Terserah. Ini jawaban yang saya suka, terserah, karena saya biasa berkhotbah 2 jam, dikurangi 1 jam lebih. Saudara-saudari mau khotbah yang lucu atau yang serius? Terserah juga. Sersan, serius tapi santai. Baik. Kita serius merenungkan firman Tuhan, tapi kita santai saja. Cuma jangan terlalu santai supaya tidak ngantuk ya. Hari ini kita mendengarkan tentang tokoh yang saya sebutkan tadi, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kita kenal, dia lahir dari pasangan Zakaria dan siapa nama ibunya? Elizabeth, yang dilahirkan ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Jadi pada kelahirannya sudah istimewa. Lalu kedatangannya punya misi khusus, yakni mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ada satu lagu rohani, kebetulan saya berkarya di pembinaan orang muda, biasa kami nyanyikan, dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga biasa nyanyikan. Ada lagunya begini. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah jalan yang berlubang. Boleh nyanyi sama-sama? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah jalan yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya. Lagu itu kenapa saya nyanyikan hari ini, kita nyanyikan sama-sama?
Karena sesuai dengan bacaan hari ini. Pesan Yohanes Pembaptis, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Apa artinya ini luruskanlah jalan bagi Tuhan? Ada paling tidak 2 yang bisa kita bawa pulang hari ini. Bagaimana meluruskan jalan untuk kedatangan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana meluruskan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan baginya untuk kita sendiri dulu. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudariku terkasih, dalam masa Advent ini gereja menyiapkan waktu, kesempatan bagi umat untuk mengaku dosa. Ya. Kalau tidak salah di sini tanggal 17 hari Selasa. Kebetulan saya dipanggil untuk membantu pelayanan pengakuan dosa. Mengapa gereja menyiapkan waktu ini? Karena gereja mengajak umat untuk mempersiapkan batin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon maaf, biasa kalau ada umat saya tanya, sudah lama tidak mengaku dosa. Ada yang ya baru beberapa bulan lalu, ada juga yang sudah 20 tahun pastor. Waduh, ngapain aja 20 tahun? Karena ini pengalaman, saya pernah tugas di paroki di pedalaman. Lalu ada umat datang mau menikah. Biasanya kalau mau menikah kan harus pengakuan dosa dulu ya. Ya, lalu saya tanya, sudah hafal sakramen tobat toh? Aduh, lupa-lupa pastor. Oh, lupa-lupa. Kenapa? Saya pengakuan dosa terakhir 20 tahun yang lalu. Loh, lama sekali. Kapan itu? Waktu komuni pertama. Ya. Dan ternyata juga belum terima krisma. Saya bilang, wah kemana aja ini? Tapi syukurlah bahwa dia menerima sakramen krisma, sakramen tobat. Dan dengan demikian dosa-dosa kita yang bertumpuk selama bertahun-tahun itu kemudian dihapuskan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat, Paus kita yang digantikan oleh Paus Fransiskus, siapa namanya? Paus Benediktus, ya, Paus Benediktus ke-16. Itu dia punya kebiasaan minimal 2 kali dalam 1 bulan dia menerima pengakuan dosa. Itu cerita yang cukup cukup mengharukan. Bagaimana seorang paus itu menerima pengakuan dosa 2 kali seminggu atau paling 1 kali dalam 1 bulan. Nah, seorang paus saja bisa begitu, apalagi kita yang setiap hari hidup di jalanan, hidup di pasar. Pasti dalam pemikiran sederhana saya begini, paus itu mungkin dosanya tidak terlalu banyak ya, karena dia kan setiap hari paling dari kantor, dari kamarnya ke sekitar situ ya. Sedangkan kita ini ya setiap hari kita bertemu dengan orang, baru ketemu, bahkan dalam gereja pun kita bertemu dengan teman kita. Weh, lihat tuh itu orang yang di sana ya. Lihat tuh rambutnya, lihat tuh itu sudah menciptakan dosa. Ya, jadi kita setiap hari bikin dosa dan itulah yang perlu kita akui. Maka Minggu Advent ini gereja menyiapkan waktu untuk pengakuan dosa. Dan mengapa ini saya singgung? Karena ini adalah salah satu cara bagi kita untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Dengan demikian kita mengikuti arahan dari Yohanes Pembaptis. Siapkah saudara-saudari mengaku dosa? Ya, masih malu-malu ya. Tapi saya tidak perlu membutuhkan jawaban Anda yang kemudian menyadari sendiri apakah saya ini sudah berdosa sekali, lalu kemudian menerima pengakuan. Itu yang pertama, bagaimana kita menyiapkan jalan bagi Tuhan. Apa sih yang biasanya membuat kita memiliki batu-batu sandungan, memiliki batu-batu yang mengganjal? Kalau tadi dikatakan jalan yang berliku, jalan yang berlobang, apa yang dimaksud lobang-lobang itu? Itu kerapuhan duniawi kita yang menghalangi Tuhan masuk dalam hati kita. Contoh, kalau kita memiliki sebuah keberhasilan, kesuksesan, kadang-kadang kita merasa, oh ini adalah hasil karya saya. Saya sudah mengorbankan banyak waktu tidur untuk bekerja,
untuk menghasilkan ini sampai saya berhasil. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa semua keberhasilan kita itu siapa yang buat? Tuhan. Kadang ketika kita sukses kita merasa, oh ini kehebatan saya. Padahal kalau satu kali saja Tuhan bilang kamu sakit lumpuh misalnya, kita tidak bisa meraih kesuksesan itu. Amin. Ya. Dan itulah batu-batu sandungan atau ganjalan-ganjalan kesombongan, lubang-lubang yang menghalangi Tuhan masuk dalam hati kita. Ada lubang kesombongan, belum lagi lubang iri hati, belum lagi lubang keserakahan dan sebagainya. Itulah yang perlu Yohanes katakan perlu diluruskan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama untuk diri kita. Lalu yang kedua, supaya Bapak Ibu nanti tidak berat-berat bawa pulang ya, khotbahnya cukup 2. Tadi yang pertama itu untuk diri sendiri, yang kedua adalah untuk orang lain. Percayakah Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ketika kita dibaptis, kita diutus? Percaya? Sadar gak? Ketika seseorang dibaptis dengan demikian otomatis dia diutus. Benar? Ya, harusnya jawab benar. Benar? Ya. Seseorang dibaptis, saat itu juga ia diutus, pergilah. Bahkan setiap kali kita misa, kita diutus pergilah. Ya. Kita diutus pergi. Untuk apa? Untuk menjadi Yohanes Pembaptis yang baru di zaman now. Saudara-saudari, mari kita menjadi Yohanes Pembaptis yang baru. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan? Mengajak orang untuk bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau saudara-saudari dalam sakramen tobat merasa mendapatkan rahmat, bagikan itu pada orang. Saudara-saudari mungkin sulit mengampuni, lalu kemudian berdoa, lalu meminta pengampunan dari Tuhan dan saudara mendapatkan buah iman, bagikan itu ke orang. Sharingkan dan orang akan mengatakan, oh betul, saya juga mau seperti itu. Dengan demikian kita membukakan jalan bagi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Saya pribadi, saya manusia biasa, sulit mengampuni. Apakah Bapak Ibu mudah mengampuni? Kalau ada orang yang menyakiti kita, menjelek-jelekkan, memfitnah, bahkan menjatuhkan kita, mudahkah mengampuni? Tidak ya? Tidak mudah mengampuni. Apalagi kalau setiap kali kita lihat orang itu, bahkan kalau kita membenci orang, katanya rumahnya juga kita benci, jalan ke rumahnya juga, jendela rumahnya juga, pot bunganya juga, teman-temannya juga. Ya. Sulit untuk mengampuni. Namun kalau kita bisa mengampuni itu dan membagikan kepada orang, betapa orang akan merasakan, oh ternyata bisa Ji. Saya juga punya pengalaman mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, dilukai dan sulit untuk mengampuni, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi kemudian saya terus berdoa, bahkan saya menerima sakramen tobat untuk bisa mengampuni orang, dan akhirnya saya bisa mengampuni. Dan itu yang menjadi cerita saya kepada banyak orang, dan mereka juga mulai berdoa, mulai menerima sakramen tobat, dan mudah-mudahan bisa mengampuni. Saudara-saudari, jadilah Yohanes Pembaptis yang baru di zaman now. Bagikan rahmat Tuhan yang Anda alami, bagikan rahmat, pengalaman-pengalaman iman, buah-buah iman yang Anda alami. Dengan demikian membuka jalan bagi Tuhan untuk masuk dalam hati setiap orang. Setelah misa kita pergi, mari kita ajak orang lain untuk bertobat. Mungkin dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ayo hari Selasa kita pergi pengakuan dosa. Itu adalah cara kita menjadi Yohanes Pembaptis yang baru. Jangan terlalu sibuk dengan urusanmu. Jangan terlalu sibuk dengan tokomu, usahamu. Sempatkan waktu untuk ke gereja. Sempatkan waktu untuk menerima pengakuan dosa. Dengan demikian Anda menjadi Yohanes Pembaptis yang baru. Amin. Maka saudara-saudariku, kita pulang membawa 2 hal ini. Jadikanlah hati kita jalan yang pantas bagi Tuhan. Mari kita berusaha membuka hati kita menjadi jalan yang pantas bagi kita, bagi Tuhan. Singkirkan lubang-lubang kesombongan, singkirkan lubang-lubang iri hati. Dan yang kedua, mari dalam kehidupan kita
kita menjadi Yohanes Pembaptis yang baru, membantu orang meluruskan jalan bagi Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dengan penuh pengharapan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Maka kita berdoa, datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan terlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati, sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus. Semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan Penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan berlambat. Ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Walter Samuel yang hari ini berusia 17 tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu atas anak saudara kami Walter Samuel dalam perjalanan hidupnya sampai usia 17 ini. Kami percaya bahwa oleh perkenanan dan perlindungan-Mu lah ia dapat melewati hari-hari hidupnya sampai hari ini. Dan kami mohon semoga di usia yang baru ini ia mendapatkan kesehatan yang baik, sukacita dalam hari-hari hidupnya, dan memperoleh berkat yang ia butuhkan dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Semoga karena penyertaan Tuhan, cita-citanya tercapai, dan kehadirannya di tengah keluarga dan di tengah umat senantiasa mencerminkan kehadiran Allah sendiri.
Marilah kita berdoa. Datanglah ya Tuhan, dan jangan terlambat. Mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat. Allah Bapa kami di sorga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus. Sebab dialah masa depan kami dan kedamaian dunia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kiranya langit terbelah. Puji syukur 437. Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah, bukalah surga segera, buanglah palang pintunya, datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Oh, turun seperti embun, siramilah dan bumimu, curahkanlah anugerah. Raja yang adil datanglah, datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Kita siapkan lagu kudus puji syukur 385. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, puaskanlah lapar dan haus kami akan keadilan dengan Dia yang telah melaksanakannya dengan sempurna dan menjadi jalan kehidupan kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah,
untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Nya kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Hai langit turunkan embun puji syukur 438. Hai langit turunkan embun, hujankanlah yang adil. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Hai langit turunkan embun, hujankanlah yang adil. Berdosalah kami dan diliputi kecemaran, gugurlah kami. Bagai daun kering kami tak berharga, kejahatan kami bagai angin menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan mencampakkan kami di bawah belenggu dosa kami. Hai langit turunkan embun, hujankanlah yang adil. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak. Nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa di sorga, pancangkanlah tanda-tanda keadilan-Mu dan datangkanlah kiranya saat di mana orang-orang dan bangsa-bangsa bersalam-salaman damai, sehingga dunia ini menjadi tempat tinggal yang aman sentosa demi Dia yang mengumpulkan kami di sekitar altar ini, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 7-8 Desember 2024. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 30 November sampai dengan 1 Desember 2024 sebesar Rp25.300.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.900.000. Kotak pemeliharaan gereja Rp480.000. Kolekte perkawinan Rp11.514.000. Kolekte misa requiem Rp687.000.
Kotak gerbu Rp475.000. Aksi Advent minggu pertama Rp3.015.000 sebanyak 46 lembar amplop. Sumbangan dari JSM 2 juta, Angela Leonard 1.082.000, Hendra Kusuma 1 juta, Frans Saringo dan keluarga Rp700.000, Sugiarto Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Charles Pitoyo dan Carolina Alvina Sriwahyuni, Sugianto dan Kartini Katerina sebagai pengumuman yang kedua. Jo Sutrisno dan Elsa Angelina, Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada tanggal 21 Desember 2024 berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Trate 2 setiap hari kerja dan bisa menghubungi sekretaris paroki dengan nomor WA 0853 4398 6273 atas nama Rosa. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Pengumuman ini akan dibuka sampai pada tanggal 19 Desember 2024. Terima kasih atas partisipasi kita semua, Tuhan memberkati. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, dipersilakan mengambil formulir ke kantor sekretariat paling lambat Jumat 13 Desember 2024. Yang keenam, sehubungan dengan masa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, maka kami dari tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengajak segenap umat untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan dana, di mana dana yang akan terkumpul nanti akan dipergunakan untuk membuat kandang dan pohon Natal beserta rangkaian bunga dalam misa malam Natal, Hari Raya Natal, penutupan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat terkabulkan demi keindahan dan kemeriahan kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sumbangan tersebut dapat dikirim melalui rekening dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas, rekening BCA 158880088, menghubungi Ibu Mike Mokalu dengan nomor 0852 5660 91957, Ibu Selvia 0852 5179 3899, dan Ibu Melda 0812 4204 925. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Sekian permohonan kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan limpah terima kasih. Yang ketujuh, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Desember 2024 jam 5:30 sore di ruang rapat lantai 2 Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sebelum kita mohon berkat Tuhan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki dan asisten Pastor Nando, teman kelas saya. Beliau yang meminta untuk saya menggantikan misa pada hari ini karena beliau ada kegiatan komisi keluar kota. Saya berterima kasih diberi kesempatan dan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian, para petugas liturgi dan umat semua yang telah mengambil bagian dengan cara masing-masing dalam perayaan ini. Di tengah-tengah kita hadir seorang frater. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Tadi dititipkan oleh Pastor Paroki supaya frater diperkenalkan biar terkenal. Ya. Silakan frater. Ya. Terima kasih Pastor. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Frater Seth Pairunan, biasa dipanggil Frater atau Frater Seth. Nah, sekarang saya menjalani tahun orientasi pastoral masa top di kantor keuskupan. Saya membantu bagian sekretariat dan juga komsos. Nah, saya berasal dari paroki Santo Giovanni Bosco Supiran, salah satu paroki di Kefikepan, Sulawesi Barat. Sekarang saya sudah menjalani masa top selama 4 bulan dan saya tinggal di Serui bersama Pastor Alex Lete, Fikep Makassar, Pastor Alfius, Pastor Sem, dan Pastor Cakra. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya semoga masa top saya ini berakhir dengan bahagia dan bisa mendapatkan rekomendasi untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan saya rasa di paroki Andalas dulu sepertinya fraternya sudah pindah paroki. Saya satu angkatan dengan Frater Wilbert Evensus Gosal. Ya, itu kami berangkatan ada 8 orang. Yang lainnya ada di paroki-paroki tersebar di semua kefikepan di Makassar. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas perkenalannya dan terima kasih untuk penerimaannya. Ini pertama kali saya mendampingi pastor misa di sini. Biasanya saya ikut mendampingi pastor di stasi-stasi di kefikepan Makassar bersama Pastor Fikep di stasi Sudiang, di stasi di daerah Sudiang sana dan Sumigo. Biasanya kami ke Pangkep, Kariango, Leikang, Pakato, begitu biasanya. Tapi karena hari ini diajak sama Pastor Alfius jadi ya kesempatan. Demikian, terima kasih, berkah dalam. Baik, terima kasih Frater. Jadi Frater ini setelah menjalani tahun orientasi pastoral akan kembali ke seminari tinggi di Jogja untuk melanjutkan pasca sarjana selama 2 sampai 2,5 tahun. Silakan duduk Frater. Baik, terima kasih. Jadi Frater sudah menjalani masa pendidikan mulai dari seminari menengah 4 tahun, TOR 1 tahun, filsafat 4 tahun, ini sudah tahun ke-10. Mudah-mudahan 2 sampai 2,5 tahun lagi kalau tidak ada halangan karena masih akan menjalani kurang lebih 3 tes berat, ya, berat badan. 3 tes berat akan dijalani oleh Frater. Mudah-mudahan semua dilalui dengan baik dan bisa tabisan. Siapa tahu nanti suatu saat bisa berkarya di paroki Andalas, ya. Ya, baik, itu saja kita doakan. Sudah berjuang selama 10 tahun. Mudah-mudahan 2 tahun terakhir masih bisa dia lalui dengan baik sampai tabisan dan setia menjadi imam nanti. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hati mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Yesus, puji syukur 720.